inovasi NTT yang pertama di fase yang kedua ini dengan tema Penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal. isu dan tantangan pada hari ini. Mengatasi tantangan dari satuan pendidikan karena mereka tidak memperhitungkan bahasanya di sana. Peran lokal itu sangat sentral. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Enur Anwar, NIM 1906007, dan rekan saya Tubagus Farismona Yusuf dengan NIM 1900268. Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia. Baiklah, di sini kami akan mereview beberapa video yang sudah kami tonton tentang inovasi pendidikan yang ada di Indonesia. Pertama, video tentang webinar temu inovasi NTT bagian 1. Kedua, webinar temu inovasi NTT bagian 2. Ketiga, kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19. Indonesia dikaruniai dengan beragam kekayaan. Salah satunya kekayaan bahasa ibu atau bahasa daerah. Badan Pusat Statistik mencatat hanya 19,9% populasi Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Ada lebih dari 16 juta orang yang tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia dan 22,8% dari mereka adalah anak-anak umur 5 hingga 9 tahun. Baiklah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu latar belakang permasalahan yang terjadi dalam pembahasan webinar temu inovasi NTT bagian 1. Permasalahan yang timbul pada diskusi tersebut yakni kesulitannya para siswa-siswi sekolah dasar, khususnya para siswa-siswi kelas awal yang kesulitan menggunakan bahasa Indonesia pada saat proses pembelajaran. Penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa transisi dalam pembelajaran di kelas awal merupakan hasil rintisan inovasi yang dilakukan secara bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Telah dibuktikan bahwa penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal ini meningkatkan hasil belajar. Selain itu, hasil studi yang disampaikan oleh pembicara tersebut telah membuktikan bahwasannya dari 4 provinsi, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya pada anak kelas awal lebih minim melakukan kegiatan sosial dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa ibu. Hal tersebut menjadi acuan utama dalam penetapan inovasi yang menjadi bahan diskusi di video ini. Selanjutnya, data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 mencatat bahwa terdapat 20% saja masyarakat Indonesia yang dapat dengan pandai menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-harinya. Lebih dari 15 juta orang yang tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia, 22% diantaranya adalah anak usia 5-9 tahun. Inovasi ini juga menggunakan landasan undang-undang, yakni setiap anak berhak mendapatkan pengajaran dan pembelajaran yang sama pada setiap jenjangnya, tanpa memandang perbedaan ras, agama, budaya, dan bahkan bahasa. Bahasa ibu juga merupakan faktor instrumental dalam pelaksanaan program pendidikan. Maka dari itu, dapat kami simpulkan bahwasanya bahasa ibu merupakan bahasa sentral dalam melakukan dan menentukan keberhasilan pendidikan tersebut. Baiklah, kemudian yakni analisis setiap tahapan inovasi pada permasalahan dalam diskusi tersebut. Yang pertama ada tahapan knowledge atau pengetahuan.
Dalam diskusi tersebut dapat kita temui bahwasanya pemerintah Provinsi NTT atau di sini yang bergerak adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Provinsi NTT melakukan penelitian secara data kualitatif serta penelitian tindakan lapangan yang menghasilkan penemuan sekaligus menyadari bahwasanya kegagalan pembelajaran pada tingkat kelas awal pada sebagian besar wilayah dan daerah di Indonesia yakni dipengaruhi oleh kemampuan bahasa anak. Dijabarkan oleh pembicara bahwasanya ketika studi lapangan dilakukan oleh beliau, fakta lapangan membuktikan anak kelas awal akan lebih leluasa bercerita dengan bahasa ibunya. Selain itu, mereka dapat bercerita dengan sangat lancar, memberikan hasil analisis, sintesis, dan bahkan memberikan evaluasi pada peristiwa tersebut dengan salah satu kasus lapangan yang mereka alami. Dengan hal tersebut, kita semua dapat menilai anak akan lebih mudah dan lebih intens untuk melakukan literasi terhadap sebuah permasalahan dengan bahasa yang dikuasai oleh mereka. Isu yang dapat dicatat dalam hal tersebut yakni kesalahan proses pembelajaran dalam bahasa, yakni melakukan formalisasi secara struktural dalam mengajarkan bahasa yang semestinya diajarkan kepada penguasaan bahasa sebagai alat untuk mengkomunikasikan substansi, pikiran dan perasaan yang nantinya berubah menjadi pengetahuan tentang unsur-unsur bahasa itu sendiri. Maka dari itu, dengan adanya inovasi penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal diusungkan sebagai penyelesaian pada masalah atau permasalahan bahasa tersebut. Selanjutnya yakni tahap bujukan. Dalam diskusi tersebut dapat kita semua temui program pengembangan kapasitas guru berbasis kelompok KJ Guru atau KKG dan ketersediaan buku bacaan dalam bahasa ibu untuk anak kelas awal yang diterbitkan oleh Kantor Bahasa NTT menjadi salah satu barang dan aktivitas penunjang dalam menerapkan inovasi yang telah diusungkan. Selaras dengan permasalahan yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya banyak jumlah anak kelas awal yang kesulitan memahami bahasa Indonesia lebih lanjut, menjadikan adanya inovasi ini dengan modal pengembangan guru dan sumber referensi bacaan anak kelas awal diharapkan dapat semakin meningkatkan hasil pembelajaran, khususnya pada kelas awal itu sendiri. Selain itu, pembicara memaparkan banyak sekali kasus anak kelas awal ini yang kesulitan menganalisis, mengsintesis, mengevaluasi, bahkan mengkreasikan bahasa atas apa yang telah mereka peroleh dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan bermasyarakat. Salah satu pembicara juga menyimpulkan dari hasil studi lapangan yang beliau dapatkan, yakni pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal belum dapat menjadi alat komunikasi siswa dalam bahasa tersebut ketika mereka ingin menyampaikan pikiran-pikirannya yang sederhana maupun simpulan lainnya dari berbagai sudut pandang tentunya. Dalam video tersebut juga banyak sekali pembicara yang memberikan pernyataan bahwasanya adanya inovasi penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal ini dapat berdampak positif dan memberikan keterbukaan atau persetujuan lebih lanjut dengan mendukung terjadinya inovasi tersebut. Penggunaan inovasi tersebut juga memberikan sekurang-kurangnya 6 manfaat dalam pembelajaran bahasa. Di antaranya 1. Akses pendidikan yang luas. 2. Meningkatkan kemampuan literasi dan hasil belajar yang lebih baik. 3. Memfasilitasi atau mempercepat pencapaian keberhasilan bahasa asing. 4. Meningkatkan efisiensi biaya pendidikan. 5. Meningkatkan rasa percaya diri murid terhadap konsep diri dan kualitas diri. Serta yang terakhir, yakni meningkatnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk penguatan pelestarian budaya. Adapun beberapa strategi dari Balai Bahasa dengan tujuan mewujudkan berhasilnya inovasi tersebut diantaranya 1. Konservasi dan revitalisasi bahasa sesuai fokus utama. 2. Melibatkan seluruh elemen yang memangku kepentingan. 3. Memperkuat menulis karya daerah.
dengan mengapresiasinya, serta yang terakhir diselenggarakan secara fleksibel di berbagai daerah tentunya. Kemudian pada tahap implementasi. Dalam mengimplementasikan inovasi tersebut tentunya ada jangka waktu yang harus direncanakan, sebab penggunaan bahasa ibu ini tidak akan selamanya diterapkan dalam pembelajaran bahasa di kelas awal, karena sejatinya prinsip manusia itu berkembang secara dinamis. Oleh karena itu bahasa Indonesia pun jika mulai diterapkan dalam kegiatan bermasyarakat akan menjadikan bahasa ibu mulai kurang atau berkurang dan sedikit kurang digunakan dalam bersosialisasi, sehingga pada masa yang akan datang pun anak kelas awal akan sedikit lebih menggunakan unsur-unsur bahasa Indonesia dalam kegiatan pendidikan walaupun dengan kata-kata yang sederhana. Bahasa ibu sendiri hanya digunakan untuk transisi bahasa dalam proses pembelajaran, khususnya untuk siswa kelas awal. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan penggunaan inovasi tersebut, yakni yang pertama analisis model bahasa yang akan digunakan sekaligus dikaitkan dengan tujuan pendidikan, apakah hal tersebut berkesinambungan. 2. Distribusi sebaran bahasa. 3. Melakukan rekrutmen serta kualifikasi guru dan persiapannya. 4. Pengembangan dan penerapan materi pembelajaran. 5. Dukungan dari orang tua dan masyarakat. Kemudian bahasa ibu ini memiliki sifat yang adaptif ya. Artinya mengalami penyesuaian dengan lingkungan serta daerahnya. Oleh karena itu pembicara telah merumuskan dengan tim penelitinya, yakni ada beberapa indikator yang semestinya juga diperhatikan. Di antaranya yang pertama, perhatikan jumlah penutur yang menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu dalam komunikasinya sehari-hari. Kemudian melalui indeks pertama kita dapat mengetahui jumlah bahasa daerah yang menjadi mata pelajaran atau muatan lokal. Yang ketiga, jumlah guru bahasa daerah di masing-masing wilayah. Yang ketiga, menghitung jumlah publikasi cetak maupun digital, baik secara karya sastra maupun non-sastra. Yang terakhir, mencari jumlah penyiaran media elektronik yang memiliki program bahasa daerah. Baiklah, berikutnya yakni tahap keputusan. Penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran kelas awal tersebut sejatinya memberikan kemudahan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun, beberapa sekolah juga harus mempertimbangkan pelaksanaan program inovasi tersebut, sebab pada dasarnya di sekolah-sekolah pada daerah perkotaan akan lebih sulit menggunakan bahasa daerah dibandingkan diterapkan dalam sekolah-sekolah di daerah pedesaan. Mengapa sekolah-sekolah di daerah perkotaan lebih sulit menerapkan inovasi tersebut? Sebab dengan banyaknya perpindahan penduduk perkotaan yang lebih intens kita temukan dibandingkan perpindahan penduduk di daerah pedesaan, akan menjadikan munculnya ragam bahasa ibu di daerah itu sendiri dalam lingkup sekolah perkotaan. Maka dari itu dalam menetapkan keputusan ini tentunya menimbulkan dua macam penolakan, yakni yang pertama, ketika di daerah perkotaan jelas inovasi tersebut akan penuh pertimbangan, yang artinya dapat kita simpulkan terjadi penolakan aktif pada inovasi tersebut. Kemudian yang kedua, ketika di daerah pedesaan layaknya pada provinsi NTT yang didiskusikan dalam webinar tersebut, hal ini sangat diterima dengan sepenuhnya untuk meningkatkan hasil pembelajaran itu sendiri. Yang terakhir yakni tahap konfirmasi. Dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tahap-tahap yang tadi dijelaskan perlu dikonfirmasi, yakni faktor-faktor serta indikator apa saja yang perlu diperbaiki setelah ditetapkan dan juga diimplementasikan inovasi tersebut. Selain itu, banyak informasi yang harus dicari untuk mempertimbangkan dan meninjau kembali penerapan pada inovasi tersebut. Setelah keputusan diimplementasikan, tentunya perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif pada seluruh komponen yang terlibat dalam pembelajaran, agar saat menerapkan inovasi pada pembelajaran berikutnya tidak mengulang kesalahan yang sama. Selanjutnya, perhatikan butir-butir strategi penerapan inovasi yang telah diformulasikan oleh penyedia program inovasi tersebut. Dengan memperhatikan butir-butir strategi berikut, kita dapat menganalisa apa saja yang menjadi gangguan atas berjalannya program inovasi tersebut. Baiklah, selanjutnya kami menganalisis dari tipe keputusan dalam pelaksanaan inovasi tersebut,
Dalam menetapkan keputusan terhadap inovasi tersebut, kita menyimpulkan bahwasanya inovasi tersebut berjalan dengan menggunakan keputusan inovasi otoritas. Sebab kembali pada strategi yang diusungkan oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwasanya inovasi ini semestinya memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Kembali mereview penggunaan bahasa daerah tersebut yang memiliki sifat adaptif, diharapkan pada setiap sekolah di daerah hanya disarankan saja menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu tersebut, sebab pada daerah perkotaan tadi umumnya menggunakan bahasa Indonesia yang lebih intens digunakan dalam lingkungan bermasyarakat. Maka dari itu, pada saat melakukan penerapannya, diharapkan meninjau ulang keperluan bahasa di setiap daerah. Bahasa ibu tersebut dapat menjadi bumerang dalam menyukseskan hasil pendidikan jikalau ditetapkan di berbagai daerah tertentu, namun pada penetapan keputusannya diserahkan kepada pemegang wewenang tiap daerahnya. Menurut kami, hal tersebut kurang efektif sebab ketika di salah satu sekolah pada daerah tertentu terdapat penduduk atau keluarga yang kurang pandai dalam berbahasa daerah, akan sedikit kesulitan menyesuaikan diri, khususnya untuk anak dari keluarga tersebut. Sebaiknya keputusan tersebut bersifat opsional karena memiliki prinsip fleksibilitas, agar pelaksanaannya pun tidak mesti sesuai dengan apa yang disertikan oleh kantor Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baiklah, saya rasa secara analisis inovasi sudah lengkap dijelaskan oleh rekan saya di awal. Maka dari itu, dalam video bagian 2 ini, saya akan menjelaskan beberapa hal di luar dari analisis inovasi. Pada bagian kedua atau lanjutan dari video yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, terdapat pengalaman Ibu Rufina Kaleka, seorang guru SD Katolik Mata Kapore, Sumba Barat Daya. Dalam implikasi penggunaan bahasa ibu, salah satu tantangan yang dihadapi adalah pada umumnya masyarakat di NTT memakai bahasa daerah, sehingga pada pembelajaran mengalami kesulitan. Apa kesulitannya? Pastinya kebanyakan siswa belum bisa memahami proses pembelajaran yang berlangsung. Maka dari itu, dari kesulitan yang dialami, hadirlah inovasi ini. Lalu diadakan pelatihan berbasis bahasa ibu. Nah, dalam pelatihan tersebut terdapat beberapa pelatihan mengenai pembuatan pembelajaran abjad dalam bahasa Kodi, menyanyikan lagu huruf dalam bahasa Kodi, kemudian permainan suku kata, dan pembelajaran yang efektif lainnya. Dalam hal ini terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan dalam pelatihan tersebut. 1. Peningkatan kedekatan siswa dan guru. 2. Peningkatan percaya diri dan motivasi siswa untuk belajar bersama guru. 3. Memudahkan siswa untuk memahami proses pembelajaran, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa kesehariannya. Lalu selain dari pengalaman guru, dalam video bagian 2 terdapat berbagai sudut pandang dari pemerintah pusat dan daerah. Didapatkan kesimpulan bahwa dalam melaksanakan inovasi ini perlu adanya sinergi dari setiap pihak, khususnya dalam pendidikan dan bahasa, dan juga masyarakat serta seluruh lapisannya. Pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah pusat menutup sekolah di seluruh Indonesia. Sejak Maret 2020, jutaan pelajar dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus belajar dari rumah. Baiklah, kita masuk ke jenis inovasi selanjutnya. Itu berarti pada analisis video ketiga. Di sini tentang kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19 dengan tema manfaat penggunaan kurikulum darurat di Kabupaten Tanah Tidung. Oke, pertama latar belakang dari inovasi ini adalah pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah pusat untuk menutup sekolah di seluruh Indonesia sejak Maret 2020. Jutaan pelajar dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus belajar dari rumah atau learn from home. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung di Provinsi Kalimantan Utara
merespon program belajar dari rumah dengan menerapkan strategi khusus. Strategi tersebut didasari bahwa Tanah Tidung merupakan daerah yang luas, memiliki budaya yang khas dan tantangan tersendiri. Tanah Tidung memiliki bentang alam yang sangat beraneka ragam dan juga unik. Terdiri dari wilayah pedesaan, hutan, perkebunan, dan pesisir. Kondisi tersebut membuat Tanah Tidung memiliki keterbatasan infrastruktur. Dengan luas wilayah setara dengan hampir 2 kali Yogyakarta, belum semua daerah di Tanah Tidung memiliki akses listrik dan jaringan internet. Akibatnya, tidak semua guru, orang tua, dan siswa mampu menjalankan program belajar dari rumah karena kesulitan dalam hal yang tadi saya sebutkan. Akibat dari hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung menjadi daerah pertama di Kalimantan Utara yang secara tegas menyatakan menggunakan kurikulum darurat. Baiklah, kita masuk ke analisis setiap tahapan dari inovasi tersebut. Pertama, pada tahapan knowledge. Dengan segala permasalahan yang ada dari latar belakang pelaksanaan program belajar dari rumah, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung melakukan observasi. Dari hal tersebut, Kabupaten Tanah Tidung di Provinsi Kalimantan Utara melakukan beberapa terobosan inovatif dengan menerapkan 5 strategi. Yang pertama, pemetaan moda belajar. Kedua, penyediaan bahan ajar yang kontekstual dan bermakna. Ketiga, pendampingan belajar. 4, budaya baca. Serta 5, monitoring dan evaluasi. Untuk menyediakan bahan ajar yang bermakna dan kontekstual, Tanah Tidung merancang lembar aktivitas siswa atau disingkat LAS sendiri. Gitu ya. Konten lembar aktivitas siswa tersebut disesuaikan dengan merujuk kepada kurikulum darurat atau kurikulum dalam kondisi khusus. Selanjutnya kita masuk ke tahap bujukan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung, kurikulum darurat berisi kompetensi dasar esensial dan prasyarat, sehingga siswanya dapat fokus dalam pendalaman kompetensi tersebut. Dengan demikian, siswa pun tidak merasa terbebani dengan menuntaskan materi kurikulum 2013 yang begitu padat. Nah, kurikulum darurat ini membuat efisiensi waktu dan tenaga, karena tim penyelenggara kurikulum dapat langsung mengimplementasikannya di lapangan, serta tanpa perlu memilah-milah kompetensi seperti sebelum adanya kurikulum darurat tersebut. Lalu pada hal tersebut, dapat kami simpulkan dan sadari bahwasanya kurikulum darurat ini sangat menunjang sekali kepada efektivitas dan efisiensi proses penyelenggaraan pembelajaran di tengah terjadinya pandemi COVID-19. Beliau menegaskan kembali bahwasannya kurikulum darurat sejalan dengan berjalannya program Kabupaten Tanah Tidung yang berfokus kepada peningkatan literasi, numerasi, dan karakter. Sehingga kebijakan penggunaan kurikulum darurat, pelatihan, pendampingan yang dilakukan Dinas Pendidikan Tanah Tidung memberikan dampak positif kepada guru. Guru menjadi lebih percaya diri untuk mendesain lembar aktivitas siswa dan melakukan pendampingan belajar kepada siswa. Baiklah, kita masuk kepada tahap implementasi. Dalam video diperlihatkan bagaimana proses kurikulum darurat ini berlangsung dengan tayangan ketika guru bertamu ke rumah siswa untuk mengajar, ketika siswa menerapkan prokes di ruang pembelajaran, serta hal lain sebagainya. Kadisdik Kabupaten Tanah Tidung mengatakan bahwasannya cara mereka melatih kurikulum kepada guru yakni pertama, bekerja sama dengan program inovasi untuk Sekolah Anak Indonesia serta Kemendikbud untuk melatih tim pengembang kurikulum darurat di Kabupaten Tanah Tidung. Kedua, mengadaptasi modul belajar Kemendikbud dalam lembar aktivitas siswa yang sudah dikerjakan Kabupaten Tanah Tidung sejak Juni tahun 2020 yang lalu. Ketiga, melatih semua guru dari berbagai tingkatan jenjang pendidikan untuk memodifikasi kurikulum darurat dan modul belajar ke dalam lembar aktivitas siswa. Keempat, materi lembar aktivitas siswa juga digunakan baik dalam belajar tatap muka maupun belajar dari rumah. Kelima, membangun sistem pelaporan sekolah berbasis website
untuk memonitoring perkembangan kurikulum darurat tersebut. Nah, dari pelatihan guru tersebut dilakukan melalui kelompok kerja guru atau KKG di tingkat SD dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP di tingkat SMP. Nah, pelaksanaan pelatihan atau pendampingan tersebut dilakukan secara dalam jaringan. Nah, pelaksanaan pelatihan atau pendampingan tersebut dilakukan secara dalam jaringan maupun luar jaringan. Selain itu, lembar aktivitas siswa yang dibuat oleh guru menjadi salah satu syarat yang harus dilampirkan guru saat menerima persetujuan atau kesasaran kinerja pegawai kepada Dinas Pendidikan. Nah, pada pelaksanaannya, orang tua tergolong aktif terlibat dalam proses pendampingan pembelajaran dalam jaringan. Sebab, orang tua juga dapat kapan saja mendampingi anak belajar sesuai waktu yang dimiliki oleh masing-masing keluarga. Kegiatan yang sering dilakukan saat melakukan pendampingan umumnya sebelum belajar diawali dengan siswa diharuskan melakukan berdoa dan literasi, kemudian diakhiri dengan berdoa kembali. Baiklah, kita masuk kepada tahap keputusan. Dengan segala hal yang menunjang, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung khususnya Dinas Pendidikannya menegaskan bahwasannya penggunaan kurikulum darurat ini memberikan dampak yang begitu positif baik secara program maupun teknis. Sebab segala rangkaian yang telah diimplementasikan menjadikan seluruh elemen yang terlibat dalam pembelajaran memberikan respon positif dalam penerapannya. Maka dari itu, sejalan dengan program pemerintah yakni Merdeka Belajar, hal ini sangat mendapatkan banyak apresiasi dan dukungan untuk ditetapkan di Kabupaten Tanah Tidung. Sekarang kita masuk kepada tahap konfirmasi. Nah, pada seluruh rangkaian yang tadi dijelaskan telah mendapatkan respon positif dari seluruh elemen yang terlibat. Sebab pasalnya guru lebih bebas dalam mengembangkan LAS serta memberikan pendampingan kepada siswa. Kemudian, orang tua dapat ikut serta melakukan pendampingan pada siswa dengan lebih terstruktur ketika siswa belajar dari rumah. Salah satu orang tua siswa berpendapat bahwasannya dengan diterapkannya kurikulum darurat ini, anak-anak senantiasa lebih tenang untuk belajar. Sekaligus mereka tidak sungkan-sungkan untuk bertanya di saat mereka sedang kesusahan atau tidak mengerti pelajaran yang ada pada lembar aktivitas siswa yang telah dibagikan oleh guru dari sekolah. Beliau menegaskan bahwasannya LAS yang diberikan oleh sekolah tersebut sangatlah membantu dalam meningkatkan kualitas belajar anak di masa pandemi. Selain itu, manfaat penggunaan LAS dalam pembelajaran tersebut juga dirasakan secara efektif oleh guru dan juga siswa. Lalu berdasarkan respon positif tersebut, kita sudah semestinya mencari kekurangan pada pelaksanaan inovasi kurikulum darurat tersebut. Sebab dengan hasil analisa pada hal tersebut akan menunjang evaluasi pelaksanaan untuk kedepannya. Sehingga kualitas kurikulum darurat tersebut semakin teruji efektivitas dan efisiensinya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada analisis tipe keputusan inovasi. Dalam menetapkan keputusan terhadap inovasi ini, kita menyimpulkan bahwasannya inovasi tersebut berjalan dengan menggunakan keputusan inovasi otoritas. Sebab kembali kepada strategi yang diusungkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung, bahwasannya inovasi ini diterapkan dengan segala dukungan dari berbagai arah. Sehingga menurut kami, penetapan dan penggunaan kurikulum darurat tersebut sudah sangat efektif diselenggarakan secara regional, terkhusus pada daerah yang memiliki latar belakang permasalahan yang sama atas terbatasnya infrastruktur yang tadi disebutkan. Maka dari itu, inovasi yang diberikan oleh penyelenggara pada hal ini tergolong baik dalam menerapkan hal tersebut dalam kondisi pandemi COVID-19. Baiklah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.